ada 3 teknik I/O, ya, program I/O, interrupt driven, dan direct memory access. Di sini program I/O dikenal dengan pull I/O, ya. Jadi pull I/O itu apa? Statementnya adalah mulai baca status, misalkan loh ya. Misalkan akan membaca keyboard, baca status keyboard, periksa status, apakah keyboard siap? Ya, kalau iya, layarnya device, kalau tidak, lakukan tugas lain. Nah, kalau tidak siap, dia akan tanya terus-menerus, ya, akan tanya terus-menerus. Nah, ini pull I/O. Kemudian interrupt driven. Prinsip mechanical transfer data pada interrupt driven I/O sama dengan program I/O, yaitu CPU tetap mempertukarkan data dengan device I/O melalui beberapa register CPU. Perbedaan yang prinsip antara interrupt driven dan program I/O adalah pada program I/O tanggung jawab ada pada CPU, ya. Pada interrupt driven I/O, data transfer dimulai atas inisiatif, ya. Atas inisiatif device I/O. Jadi yang menentukan adalah device I/O. Tapi kalau program I/O adalah atas inisiatif CPU, ya. Jadi di sini interrupt driven adalah CPU-nya bereaksi kalau ada I/O yang minta dilayani. Interrupt driven, ini gambarnya seperti ini. Jadi ini ada keyboard. Jadi kalau kita menekan keyboard, maka dia akan memberikan interupsi kepada CPU supaya membaca keyboard yang kita sentuh, gitu ya. Printer, Anda kalau mau mencetak kertasnya habis, maka dia akan memberikan interupsi, ya. Kemudian di layar muncul bahwa kertas habis. Nah itu dia akan memberikan interupsi. Setiap kali Anda menekan keyboard, dia memberikan interupsi untuk membaca keyboard kita, ya. Ini koneksinya. Jadi interupsi ini melalui interrupt controller, dari interrupt controller baru disampaikan kepada CPU. Apabila menerima interupsi, ya, CPU akan menangguhkan eksekusi program yang sedang berlangsung, menyimpan statusnya, melompat ke interrupt service routine, kembali untuk melanjutkan eksekusi program yang diinterupsi. Jadi ini pelayanan interupsi, ya. Kalau dia sedang melakukan fetch instruksi pada IP, mendekode, mengeksekusi, ya, kemudian ini ya, next IP instruction. Ada interrupt, kalau iya, save contact, ambil interrupt ID, mencari ISR, interrupt service routine, mengeksekusi. Kalau sudah selesai, baru ke lanjutkan, ya, kemudian ke fetch lagi, gitu ya, ini ya. Ini pelayanan interupsi. Kemudian ada namanya direct memory access, ya. Direct memory access itu adalah waktu CPU terbuang permasalahan pada program I/O. Waktu CPU terbuang untuk polling, ya. Contoh menunggu keyboard ditekan, menunggu keyboard dilepas. Sehingga tidak memenuhi batas waktu, batasan waktu yang berkaitan dengan beberapa device. Nah, DMA ini membebaskan prosesor dari tanggung jawab transfer data, ya. Kalau tadi itu adalah interrupt driven CPU masih berperan, DMA tidak, ya. DMA membebaskan CPU dalam transfer data, ya. Jadi pada program I/O, ya, transfer, maka CPU dia masih berperan aktif di sini terkait dengan I/O dan memori. Tetapi pada direct memory access, transfer data bisa dilakukan dari memori langsung ke I/O atau sebaliknya, ya, tanpa melibatkan CPU, gitu ya. Jadi transfernya seperti ini. Ini yang program I/O dan interrupt driven. Ini adalah yang direct memory access, DMA. Ya, dia ada delegasi. Nah,
Elemen pokok sistem direct memory access itu adalah device I/O yang I/O dihubungkan ke bus I/O ya. Jadi di sini ada DMA controller yang berisi data buffer register, address buffer register, dan data count register ya, atau DC. Register ini memungkinkan DMAC melakukan transfer data ke atau dari lokasi utama yang berdampingan. Register ini ya I/O AR digunakan untuk menyimpan alamat Word berikutnya yang akan ditransfer secara otomatis ya. Register DC menyimpan jumlah Word yang akan ditransfer. Register ini secara otomatis berkurang pada transfer yang ya setiap transfer dan diuji apakah bernilai 0. Ketika DC bernilai 0, transfer DMA berhenti. Nah, jadi elemen pokok DMA ini ada DC, IOAR, ada IODR ya. Nanti saya gambarkan ini tadi IODR data buffer register ya. Ya. IODR berat. Oke, alamat berikutnya, oke, data count register. Oke. Jadi ini ya. Ini ada data count, ada IOAR, ada IODR ya. Sekarang gini. DMA itu adalah proses data dari memori ya. Dari RAM ke I/O. Ke I/O. I/O ini ini adalah I/O ini adalah ke disk. Nah, misalkan di sini, ini dari alamat ya. Ini dari RAM, alamat 0, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada 6, ada 7. Nah, ini akan mengirimkan data ya. Satu blok ini dikirimkan ke I/O sini. Nah, lewat mekanisme direct memory access ya, direct memory access. Ini seperti ini. Jadi ada data count. Sebentar. Data count. Data count berisi berapa? Data count adalah jumlahnya. Ini berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 8. Kemudian I/O AR itu ada berapa? I/O AR itu pertama adalah 0. Ya. Nah ini lihat ya. I/O AR itu apa fungsinya? I/O AR digunakan untuk menyimpan alamat Word berikutnya. Register DC menyimpan jumlah Word yang akan ditransfer. Register ini secara otomatis berkurang. Nah itu ya, berkurang. Jadi ini ya. Ini ada IODR juga ya. Data buffer register. Ya. Jadi sekarang akan transfer data. IOAR 0, berarti data ini dikirimkan alamat 0 di sana. Nah, kalau 1 byte sudah ditransfer, maka tadi DC-nya akan berubah menjadi 7. Ya. Ini sekarang IOAR berubah menjadi 1. Sekarang data 1 ini akan dipindah. Kemudian DC menjadi 6 karena ini sudah 2 ditransfer sehingga ini menjadi 2
gitu ya. IO/AR-nya 2 ditransfer. Ini 1 udah. Nah, maka sekarang ini menjadi data count menjadi 5 ya gitu ya. Jadi 8, 7, 6. Jadi ini selalu berkurang. Pada akhirnya DC menjadi 0. Pada akhirnya DC menjadi 0 dan IO/AR tadi sudah mencapai 7 gitu ya. Nah, jadi inilah prosesnya. Nah, kalau sudah selesai transfer ini maka ini ya, kalau ada angkatan transfer data, DMA controller ini mengirimkan DMA request ke CPU. Maka dia akan memberikan DMA acknowledge ke DMA controller. Nah, sehingga transfer data berlangsung dari main memory ke I/O device ini ya, tanpa melibatkan CPU. Itu adalah prinsip direct memory access ini ya. Nah, ini contoh berikutnya ya. Contoh membaca dari device I/O. Prosesor memberi rincian ke DMA-C berapa nomor I/O device, buffer, address memori utama, jumlah byte, dan arah transfernya. Ini contohnya ya. Jadi sudah. Jadi urutan proses pada DMA controller tadi adalah seperti ini, gitu ya. Nomor 1 CPU memberikan ke DMA controller, ya, memberikan perintah. Kemudian yang nomor 2 DMA request ke DMA controller memberikan DMA request transfer ke memori. Kemudian nomor 3 memori transfer dari I/O transfer data ke main memory. Ya, nomor 3. Nomor 4 dia memberikan jawaban acknowledge. Ya. Kemudian kalau sudah acknowledge berarti interrupt when done. Ini ya. Berarti kalau sudah selesai memberitahu ke CPU saya DMA controller sudah menyelesaikan tugas, gitu ya. Nah, ini untuk urutan proses pada DMA, gitu ya. Terima kasih.